Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Apalagi di bulan Ramadan ini adik-adik, saya harap lebih semangat lagi dalam belajar. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya harap Bapak dan Ibu Guru juga berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, kembali lagi bersama saya pada pagi hari ini, Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris. Baiklah adik-adik ya, jadi pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan lagi latihan soal yang pastinya berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Oke, baiklah adik-adik, kita ini adalah 1 bulan ya. Nah, terhitung 1 bulan sebelum persiapan ujian SNBT kita. Jadi adik-adik saya harap kita semakin semangat lagi belajarnya ya. Oke, baiklah pada pagi hari ini kita lihat pada slide ya. Nah, di slide ini ada 2 teks. Jadi, latihan soal kita berkaitan dengan literasi bahasa Inggris, yaitu ada 2 teks, disajikan 2 passage. Nah, bisa diartikan teks 1 bacaan. Kemudian dari 2 bacaan ini diikuti oleh beberapa pertanyaan yang pastinya berkaitan dengan teks atau 2 teks ini ya adik-adik. Oke, nah seperti yang kita selalu ingatkan pada setiap pertemuan bahwa kalau misalnya soal literasi bahasa Inggris itu teksnya dianggap panjang, hal yang kita harus perhatikan adik-adik yang pertama adalah apa yang menjadi pertanyaan atau apa soal yang ditanyakan pada teksnya atau berkaitan dengan teks ini. Oke, nah kita coba perhatikan pada pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan, coba kita lihat. What is the main idea of passage text A? Oke, of text A ya. Nah, jadi apa sih ide pokoknya dari teks yang pertama atau teks A? Nah, oke. Coba kita lihat. Kalau kita ditanya tentang ide pokok dari teks A, ya, berarti ide pokok dari teks A, berarti yang kita perhatikan adalah teks A saja ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian di teks A ini kita berarti harus memahami keseluruhan daripada isi bacaan yang ada di teks A. Oke. Tapi gimana caranya kita membaca atau mengetahui secara keseluruhan dari isi teks di teks A ini? Caranya dengan apa adik-adik? Supaya kita tidak membaca keseluruhan ya. Dengan cara membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Atau bahasa lainnya adalah kita lakukan yang namanya teknik skimming ya. Oke, jadi teknik skimming itu diingatkan kembali ya. Teknik skimming itu adalah membaca kalimat awal dan akhir dari setiap bacaan atau setiap paragrafnya ya. Namun jika kita terbatas oleh waktu, jadi kita bisa minimal membaca kalimat awalnya saja dari setiap paragrafnya ya. Jadi kita mulai dari kata maintaining sampai kata being ya untuk paragraf yang pertama. Oke, coba kita lihat maintaining. Nah, maintaining ini berasal dari kata maintain, yang berarti apa? Menjaga ya. Oke, menjaga. Nah, menjaga a healthy lifestyle, menjaga pola hidup yang sehat ya, pola hidup atau gaya hidup bisa ya. Nah, menjaga gaya hidup yang sehat is crucial, adalah penting for overall well-being, untuk kesejahteraan keseluruhan. Nah, jadi katanya di kalimat awalnya paragraf pertama ini membahas tentang menjaga kesehatan, katanya adalah penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan ya. Oke, coba kita lihat lagi adik-adik pada paragraf yang kedua, kalimat awalnya lagi berarti dari kata however sampai kata help ya. Dari kata however sampai kata help. Nah, however, namun, namun di sini ya. Ini namun, despite, di samping atau meskipun importance a healthy lifestyle. Nah, gaya hidup yang sehat ini adalah penting. Nah, many
people still make poor choices. Banyak orang ya masih jadi ini pentingnya, meskipun katanya gaya hidup sehat itu penting, orang-orang itu masih memiliki pilihan yang buruk ya. Poor ini kita artikan buruk ya adik-adik ya. When it comes to their health, ketika itu berkaitan dengan kesehatan mereka. Oh, jadi katanya masih banyak orang ini masih memilih pilihan yang buruk katanya berkaitan dengan kesehatan mereka. Di mana kita lihatnya misalnya dari fast food dan proses snack misalnya ya, masih memakan makanan fast food, makanan cepat saji dan juga snack-snack yang sudah diolah atau diproses gitu. Nah, itu yang dibahas ternyata di paragraf yang kedua. Katanya banyak orang yang masih memiliki atau memilih untuk gaya hidup yang tidak sehat atau gaya hidup yang buruk ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di paragraf yang ketiga, kalimat awalnya lagi adik-adik. Berarti ini ya, dari kata additionally sampai kata healthy lifestyle. Nah, jadi ini. Kita lihat sini. Oke. There is a lot of misinformation. Ada misinformation di sini. Berarti ada salah paham. Ada kesalahpahaman katanya ya. Ada kesalahpahaman and confusion. Oke, confusion itu artinya bingung. Nah, ada kebingungan gitu ya. About what constitute a healthy lifestyle. Tentang apa yang merupakan itu gaya hidup yang sehat gitu. Jadi seperti itu ya, katanya ada kesalahpahaman dan juga kebingungan tentang apa sih gaya hidup yang sehat, seperti itu. Itu dibahas di mana? Di awal paragraf yang ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat awal paragraf yang keempat lagi pada teks A ya. Berarti dari kata it's essential sampai kata lifestyle ya. Ini. Oke. It's essential. Nah, essential ini adik-adik itu sama dengan penting ya. Oke, penting. Ini penting that we make a concerted effort. Nah, kita membuat sebuah upaya yang concerted. Itu apa artinya? Terpadu ya. Upaya yang terpadu to educate ourselves, untuk mengedukasi diri kita sendiri and others dan juga orang lain about tentang importance of healthy lifestyle. Jadi tentang pentingnya gaya hidup sehat. Oke. Nah, ini berarti setelah kita skimming tadi adik-adik, berarti kita bisa tahu ya apa sih inti pembahasan yang dibahas di teks A. Nah, tadi katanya kalau di kalimat pertamanya, paragraf pertama mengatakan kalau gaya hidup yang sehat itu adalah penting ya untuk kesejahteraannya kita. Nah, tapi katanya di paragraf yang kedua masih banyak orang memilih untuk gaya hidup yang buruk. Kemudian di paragraf yang ketiga katanya ada kesalahpahaman ya, atau masih ada kebingungan tentang apa sih sebenarnya itu gaya hidup yang sehat. Kemudian di paragraf yang keempat membahas tentang makanya kita perlu upaya yang terpadu untuk mengedukasi diri kita sendiri dan juga orang lain tentang pentingnya gaya hidup sehat. Oke, setelah kita baca tadi adik-adik kalimat awalnya dari setiap paragraf, kita bisa memahami inti dari teks A ini. Coba kita lihat apa yang menjadi ide pokoknya pada teks A ini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, coba kita lihat ya. Kalau A, maintaining, menjaga. Oke, maintaining itu berarti menjaga. Nah, menjaga ya. Oke. Menjaga a healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat itu is crucial, adalah penting for overall well-being, untuk kesejahteraan keseluruhan. Ada tadi pembahasan seperti itu yang kita baca adik-adik? Ada ya. Oke, berarti ini bisa ya. Kita keep dulu ya adik-adik ya. Nah, tapi kemungkinan besarnya A. Nah, coba kita lihat B. Preventive health care. Oke. Perawatan kesehatan, pencegahan, artinya check up ya. Bahasa gampangnya kita maksudkan ini adalah check up. Ya, pemeriksaan rutin atau untuk mencegah terjadinya penyakit is esensial. Apa tadi esensial adik-adik? Penting ya. Penting for maintaining good health. Oke, untuk menjaga kesehatan. Nah, apakah tadi ada dibahas di sini tentang check up adik-adik?
yang tadi dibahas di teks A itu katanya hanya menjaga kesehatan atau gaya hidup yang sehat itu penting, tapi belum ada pembahasan mengenai ini ya, preventive healthcare atau check up-nya. Belum ada ya, jadi ini juga kurang tepat. Nah, gitu, karena belum ada pembahasan seperti itu. Hanya membahas secara keseluruhan kalau katanya menjaga pola hidup yang sehat itu penting ya. Oke, coba C. Regular check ups, screening, and vaccinations can help identify and prevent potential health problems. Oke. Check up yang rutin ya, jadi ini reguler itu adik-adik bisa dimaknai dengan rutin ya. Check up yang rutin, screening, nah screening itu berarti pelacakan ya, atau melihat apakah ada potensi misalnya terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, vaccinations, vaksin can help identify and prevent, bisa membantu untuk identify. Identify ini artinya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi, and prevent. Prevent itu apa adik-adik? Prevent itu artinya mencegah ya. Oke, mencegah potential health problems, masalah kesehatan yang atau potensial. Oke, apakah ada yang membahas tadi tentang itu? Oh, harus dikatanya dilakukan regular check up, screening, vaksin. Belum ada ya tadi ya, nggak membahas tentang itu adik-adik. Jadi ini juga kurang tepat ya. Nah, kemudian D, regular exercise. Nah, exercise di sini maksudnya kalau dicari maknanya di kamus atau biasa adik-adik dia di buku paketnya di sekolah pasti exercise itu artinya latihan ya. Tapi kalau berkaitan dengan kesehatan, exercise itu biasanya dimaknai dengan kata olahraga ya. Jadi di sini kalau berkaitan dengan kesehatan, exercise biasanya dimaknai dengan olahraga. Olahraga yang rutin, a balanced diet, kemudian pola makan ya. Diet itu pola makan, balance itu apa adik-adik? Seimbang ya. Pola makan yang seimbang, and adequate sleep, dan adequate sleep. Oke, adequate sleep. Ini artinya cukup, sinonim dengan kata enough ya. Adequate itu sinonim dengan kata enough, artinya cukup. Cukup tidur are all essential, semuanya katanya penting for maintaining good health, untuk menjaga kesehatan gitu. Itu kalau opsi C ya. Jadi kalau olahraga yang rutin, pola makan yang seimbang, dan tidur yang cukup, semuanya katanya penting untuk menjaga kesehatan. Oke, apakah ada tadi yang kita baca di antara kalimat-kalimat inti yang ada di teks E adik-adik? Ada ya? Ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Nah, oke. Jadi tidak ada di kalimat-kalimat utamanya tadi, di paragraf-paragraf yang kita baca. Nah, next. A, it's essential what we make a concerted effort. Ini perlu bahwa kita membuat sebuah upaya yang terpadu untuk mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang pentingnya healthy lifestyle. Oke. Nah, ini ada di paragraf yang keempat tadi ya yang kita baca. Oke, jadi kemungkinannya ada dua, kalau bukan A, kemudian A atau E. Nah, tapi ingat ya, kalau kita ditanya adik-adik main idea berarti secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan, pilihlah opsi yang membahas secara keseluruhan dari paragraf A sampai paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir. Nah, yang membahas keseluruhannya. Kalau ini opsi A, bisa ya membahas secara keseluruhan, katanya penting. Kemudian ada yang bilang paragraf kedua tapi katanya masih ada orang yang memilih pilihan yang buruk. Kemudian paragraf ketiga masih ada yang misunderstanding. Kemudian ditekankan lagi di paragraf yang keempat, perlunya kita upaya terpadu untuk mengedukasi diri kita dan orang lain. Namun kalau misalnya di paragraf yang keempat itu biasa ini lebih kepada upaya saja ya, upaya. Nah, penjelasan tentang upaya tidak mengcover secara keseluruhan. Ini lebih kepada ngapain? Ini lebih kepada conclusion ya, atau bisa juga lebih kepada saran ya. Makanya kita itu perlu untuk mengedukasi diri kita dan orang lain. Jadi lebih ke conclusion atau saran, bukan ide pokok. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah opsi alfa.
Gitu ya adik-adik ya. Nah jadi kalau ditanya ide pokok, pilihlah opsi yang mengcover secara keseluruhan pembahasan di paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Jangan misalnya ada di paragraf ketiga saja dibahas atau di paragraf keempat saja misalnya seperti di opsi E ini, oke? Baik adik-adik ya, saya harap adik-adik dapat memahami cara menjawab main idea di pertanyaan yang pertama ini, oke? Nah, baik. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, pertanyaannya apa ya? Oke, pertanyaan yang kedua. What can we infer from both text? Oke, berarti yang ditanyakan itu adalah infer. Nah, infer ya. Oke. Infer itu artinya kita menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan ya? Infer itu menyimpulkan ya adik-adik. Apa yang bisa kita simpulkan dari both? Nah, both ini artinya apa? Keduanya. Kedua teksnya ya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari kedua teks? Apa sih kesimpulan dari kedua teksnya? Oke, berarti kalau begitu adik-adik berarti kita harus memahami keseluruhan dari teksnya. Teks A dan juga teks B. Nah, tadi teks A kita sudah skimming ya. Oke, teks A tadi untuk menjawab main idea. Nah, sekarang berarti kita skimming lagi untuk teks B tadi. Jadi kita skimming lagi ya, teks B ya. Oke, nah sekarang gitu. Jadi cara kerjanya begitu adik-adik. Kalau kita ditanya pertanyaan berkaitan dengan apa, ini untuk mengingatkan kembali ya, pertanyaan yang berkaitan dengan main idea, main idea, kemudian conclusion atau inference. Bisa juga inference ya. Nah, ini yang dibahas sekarang inference. Oke. Kemudian pertanyaan purpose, tujuan. Oke. Intinya begini, adik-adik. Jika pertanyaan itu menanyakan informasi secara keseluruhan dari teks, berarti kita lakukan teknik skimming tadi ya, dengan baca kalimat awalnya dari setiap paragraf. Nah, sekarang coba kita cek kalimat pertamanya dari teks B ya, dari setiap paragrafnya. Berarti kita mulai dari kata apa? Preventive. Nah, preventive healthcare sampai health. Oke. Preventive healthcare, perawatan kesehatan pencegahan itu sama tadi, bahasa gampangnya adalah check up ya. Adalah esensial. Esensial tadi penting for maintaining good health, penting untuk menjaga kesehatan yang baik. Oh, jadi ini pentingnya kita melakukan check up ya. Itu kalimat pertamanya, paragraf pertama. Nah, sekarang paragraf kedua lagi, kalimat awalnya lagi dari kata however sampai kata care ya. Nah, namun many people, banyak orang itu still neglect. Nah, neglect itu apa adik-adik? Neglect itu mengabaikan ya. Jadi mengabaikan. Oke. Mengabaikan apa? Preventive healthcare. Ya, mengabaikan ini, check up ini ya. Jadi masih banyak katanya yang mengabaikan ini pemeriksaan check up ini, oke? Nah, kemudian di paragraf yang ketiga kalimat awalnya lagi adik-adik. Furthermore, ya, furthermore some people. Nah, ini dari sini. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat. Furthermore, lebih jauh lagi, ya fur itu berasal dari kata far ya. Ditambahkan further berarti lebih jauh. More lebih jauh lagi gitu ya. Nah, jadi furthermore maksudnya adalah lebih jauh lagi. Oke. Nah, some people, beberapa orang itu may not have time, mungkin tidak memiliki time. Oke, tidak memiliki waktu or resources, atau apa itu resources? Atau sumber ya. Nah, atau sumber. Oke. To devote, untuk to devote to preventive healthcare, atau untuk mendedikasikan diri mereka untuk melakukan check up. Nah, jadi katanya banyak juga orang itu, atau beberapa juga orang
tidak memiliki waktu atau tidak memiliki sumber untuk melakukan check up ya. Nah gitu. Kemudian di paragraf yang keempat lagi kalimat awalnya. Gimana sih adik-adik ya di sini? Berarti dari kata it's important sampai kata care ya. Nah, berarti gimana itu? Ini penting bahwa we make a concerted. Nah, tadi concerted itu apa concerted? Terpadu ya. Concerted itu terpadu. Nah, kemudian effort itu apa? Upaya ya. Nah, upaya terpadu to prioritize ya, memprioritaskan preventive healthcare untuk melakukan check up. Nah, coba. Jadi secara keseluruhan ini dari teks B, coba kita perhatikan apa yang dibahas. Nah, di sini tadi di kalimat awalnya paragraf pertama katanya pentingnya untuk melakukan check up untuk menjaga kesehatan yang baik. Kemudian di paragraf yang kedua membahas tentang, tapi masih banyak juga orang yang abai untuk melakukan check up. Kemudian di paragraf yang ketiga membahas tentang ada juga katanya beberapa orang yang memang tidak memiliki waktu atau sumber untuk melakukan check up. Ada juga di paragraf yang keempat membahas makanya pentingnya itu kita untuk membuat upaya yang terpadu untuk memprioritaskan melakukan check up ini. Oke, berarti intinya di sini dibahas tentang pentingnya check up ya adik-adik. Oke, sekarang dari kita tadi membaca teks A dan juga teks B, kira-kira apa kesimpulannya dari kedua bacaan ini? Kesimpulannya ya, oke. Berarti apa ya kesimpulan dari kedua bacaan? Coba kita lihat adik-adik. Dimulai dari opsi A ya. Many people, banyak orang itu tidak memiliki akses. Oke, akses untuk affordable medical care. Nah, affordable. Oke, affordable itu apa artinya? Terjangkau, oke. Terjangkau, ya. Nah, banyak orang tidak memiliki akses untuk melakukan check up yang terjangkau. Nah, ingat ya, adik-adik, karena pertanyaannya di sini adalah kesimpulan dari kedua teks, berarti pilihlah opsi yang dibahas di teks A dan juga dibahas di teks B ya, kayak gitu caranya. Karena kita ditanya kedua teksnya, kesimpulan dari kedua teksnya berarti dari teks A dan juga kesimpulan dari teks B. Kalau misalnya kita lihat di A ini, opsi A ini hanya membahas tentang apa? Teks B saja ya. Nah, dari mana kita tahu ini? Medical care. Ya, karena yang tadi kalau teks A itu lebih membahas secara keseluruhan daripada maintaining good health. Nah, kalau ini tadi teks B lebih kepada melakukan check up atau medical care. Nah, sekarang kalau kita lihat opsi A ini lebih kepada medical care ya adik-adik ya. Jadi ini berarti hanya dibahas di mana? Hanya dibahas di teks kedua. Kalau hanya dibahas di teks kedua berarti bukan kesimpulannya secara kedua-dua dari teksnya ya. Berarti ini adalah tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena hanya dibahas di bacaan yang kedua. Oke. Sekarang coba lihat bagian B, despite. Nah, despite itu apa ya adik-adik ya? Nah, despite itu meskipun. Oke, nah ini ya. Kita maknai itu despite meskipun. Nah, oke, meskipun the difficulties faced by many people, kesulitan-kesulitan yang ditemui atau dialami oleh banyak orang, maintaining good health is important. Nah, jadi menjaga kesehatan itu katanya penting. Nah, gimana ini? Coba kita cek ya. Apakah maintaining good health ini ada dibahas, katanya penting itu ada dibahas di kedua-dua teksnya? Iya. Nah, kalau di teks A tadi lebih kepada maintaining good health tapi secara umum ya adik-adik ya. Nah, namun kemudian ini maintaining good health juga ada dibahas di teks B, tapi dia lebih bilangnya dengan cara check up. Tapi sama intinya adik-adik, berarti sama-sama membahas tentang menjaga kesehatan itu penting ya. Jadi ini bisa kita keep dulu ya. Nah, ini benar ya. Oke, bisa kita keep. Coba C. Exercise, latihan atau olahraga ya. Nah, olahraga is essential
bagus untuk good health, bagus untuk kesehatan yang baik ya. And people need to avoid smoking and alcohol. Nah, dan orang-orang perlu untuk apa itu avoid ya. Avoid itu adik-adik artinya apa? Artinya menghindari ya. Oke. Menghindari smoking and alcohol, merokok dan alkohol. Nah, kalau kita lihat ya, olahraga katanya penting untuk kesehatan yang baik dan orang-orang itu perlu untuk menghindari merokok dan alkohol. Apakah ada pembahasan seperti itu di kedua teksnya adik-adik? Ini bagus ya kalau dilihat dari kalimatnya ya. Tapi, nah kan pertanyaannya kesimpulan dari kedua teksnya. Berarti, apakah ada opsi C yang dibahas di kesimpulan dari kedua teksnya? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada tadi adik-adik kita membaca tentang harus avoid and smoking alkohol. Nggak ada ya. Jadi opsi C ini juga kurang tepat. Nah, ini kita bisa cek. Oke. D. Many people aware. Oke, apa itu aware? Nah, many people itu sadar ya. Nah, aware itu apa artinya? Menyadari. Bisa diartikan gini. Menyadari, oke, menyadari pentingnya of being healthy, pentingnya untuk menjadi sehat. Oke, apakah begitu tadi kalimat yang kita baca? Nah, di paragraf di teks A dia bilangnya banyak yang masih memilih untuk pilihan yang buruk ya, seperti masih makan fast food, kemudian dia masih memakan makanan yang snack yang sudah diolah kayak gitu ya. Nah, berarti dia itu bukan aware ya. Ada juga tadi yang bilang di teks A kalau misinformation dan juga confusion ya. Jadi dia itu masih ada yang salah informasi, masih ada yang bingung apa sih itu gaya hidup yang sehat. Nah, berarti dia itu tidak aware adik-adik ya. Nah, kemudian kalau dilihat di teks B tadi katanya pentingnya untuk melakukan check up, tapi banyak yang tadi katanya tidak punya waktu untuk melakukan check up ya kan, banyak juga yang tidak punya sumber dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kalau dikatakan aware berarti mereka itu tidak termasuk aware ya adik-adik. Nah, kayak gitu deh. Jadi the importance of being healthy ini juga kurang tepat. Nah, coba kalau everyone needs to do regular checks. Semua orang itu perlu untuk melakukan apa tadi regular? Nah, regular itu rutin ya. Oke, rutin atau bisa juga diartikan teratur ya. Nah, olahraga atau olahraga check up ya, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang rutin, jadi semua orang itu perlu untuk melakukan pemeriksaan yang rutin and screenings dan pelacakan ini ya. Untuk apa? Ensure. Nah, apa makna dari kata ensure? Artinya memastikan ya. Memastikan their health, untuk memastikan kesehatan mereka. Oke. Apakah ini? Kembali lagi ya. Pertanyaannya adalah bos, keduanya. Kalau kita memilih opsi E berarti hanya ada dibahas di teks B saja adik-adik ya mengenai check up. Di teks A tidak ada membahas tentang check up. Jadi opsi E ini juga kurang tepat ya. Nah, karena hanya membahas check up saja. Oke, jadi kalau begitu yang mana opsi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang kedua adalah opsi B ya. Opsi Bravo, opsi B. Karena dua-duanya dari teks itu membahas tentang menjaga kesehatan itu adalah penting, or maintaining good health is important. Oke, gitu. Jadi itulah adik-adik ya cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kesimpulan. Ya, apalagi untuk kali ini di question 2 ini adalah kesimpulan dari kedua bacaan. Seperti itu. Jadi karena menanyakan kesimpulan dari kedua bacaan, berarti kita harus memilih opsi yang dibahas di teks A dan juga dibahas di teks B. Gitu. Oke. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami ya bagaimana cara menjawab pertanyaan kesimpulan, apalagi kesimpulan yang berkaitan dengan kedua teks. Oke. Baik adik-adik, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ketiga, adik-adik bisa lihat ya. Nah, di pertanyaan yang ketiga itu kalimat regular exercise. Oke.
Oke, kalimat regular exercise ini sengaja ya, adik-adik lihat ada kalimat yang di bold di situ. Nah, kemudian ini kalimatnya. Kalimat regular exercise, apa tadi regular? Rutin ya. Jadi regular itu rutin. Exercise tadi apa? Olahraga ya. Nah, olahraga rutin. Oke, kemudian balance tadi apa? Kalau balance seimbang ya adik-adik, ini seimbang. Nah, seimbang. Kemudian diet itu adalah pola makan. Jadi diet, pola makan. Nah, oke. Mungkin biasanya kalau bahasa Indonesia kita sering dengar ya, orang melakukan diet. Nah, sebenarnya apanya kalau orang diet? Itu biasanya salah satunya adalah melakukan pola makannya diperbaiki ya. Nah, jadi diet itu pola makan. Jadi kalau digabung balance diet Kak, berarti pola makan yang seimbang. Jadi olahraga yang rutin, pola makan yang seimbang, and adequate. Adequate itu apa? Sinonim dari kata enough ya, yang artinya apa? Cukup. Cukup tidur are all essential. Nah, semuanya esensial. Nah, jadi esensial tadi itu apa? Penting ya. Ini ya. Semuanya penting for maintaining good health, untuk menjaga kesehatan yang baik. Nah, in text A can be restated as, dapat di restated. Nah, ini penting untuk adik-adik tahu. Apa itu restated Kak ya? Restated itu artinya dapat dinyatakan ulang. Jadi dapat dinyatakan ulang sebagai kan ulang ya. Nah, gitu. Dapat dinyatakan ulang sebagai gitu ya. Jadi, nah, kalau adik-adik melihat kata restate ini adalah keywords pada soal ini, pada soal nomor 3 ya. Nah, apa yang ditanyakan? Berarti pernyataan ulang dari kalimat yang di bold tadi, adik-adik ya. Jadi, pernyataan ulang dari kalimat yang kita bold tadi. Nah, apanya cara kerjanya kalau seperti ini? Apa gimana caranya Kak dikerja? Caranya adalah jangan melihat misalnya, oh yang mana Kak ya yang paling sama atau paling sama kosakatanya dengan kalimatnya. Jadi bukan yang paling sama kosakatanya dengan kalimat yang kita lihat adik-adik, tapi yang paling sama maknanya ya. Jadi yang dicari adalah yang paling sama atau opsi atau pilihan jawaban yang paling sama maknanya dengan kalimat yang di bawah tadi di atas ya. Nah, oke. Coba kita cek A. A ya, good diet, pola makan yang sehat atau pola makan yang baik. Oke. Regular exercise, olahraga yang rutin, and sufficient sleep. Oke, apa itu sufficient? Sufficient itu artinya puas, adik-adik ya. Nah, tidur yang puas adalah unnecessary for maintaining good health. Tidak penting ya, tidak perlu katanya itu untuk menjaga kesehatan. Apakah tidak penting? Penting tadi ya. Nah, ini juga dari kata puas itu bukanlah hal yang sama dengan cukup ya, kontra dengan cukup. Nah, tidak sama dengan adequate, tidak sama dengan cukup. Oke. Kemudian unnecessary. Nah, di sini dikatanya esensial, penting ya. Berarti ini tidak tepat ya, Adik-adik ya. Nah, kemudian kalau opsi B, regular exercise, olahraga yang rutin, kemudian good diet, pola makan yang baik, and inadequate sleep. Oke. Ingat tadi apa di sini? Adequate sleep ya. Di kalimatnya itu tertulisnya adik-adik itu adalah adequate sleep. Kalau di sini di opsi B dia bilangnya inadequate sleep. Ah, beda ya. Kalau adequate aja gini adik-adik ya. Kalau adequate aja artinya cukup ya. Nah, cukup. Kalau ada penambahan in ya, ini namanya ada prefiksnya, inadequate, berarti artinya menjadi apa? Tidak cukup gitu. Oke, gitu ya. Jadi berhati-hati untuk membedakan antara adequate sama inadequate. Adequate itu cukup, itu yang tadi ya, yang ini ya adik-adik ya, adequate itu cukup. Sedangkan kalau inadequate itu artinya tidak cukup. Nah, berarti ini dari kalimat ini saja kita tahu, oh ternyata ini opsi B juga kurang tepat ya, karena dia bilang tidak cukup gitu. Oke.
Nggak tepat. Nah, coba C. Regular exercise, olahraga yang rutin. Good diet, pola makan yang baik. Nah, kayak sama dengan balanced diet ya, pola makan yang seimbang atau yang baik. Enough sleep. Nah, enough itu artinya cukup ya adik-adik ya. Nah, cukup. Sinonim dengan kata adequate tadi. Nah, sinonim dengan ini. Sinonim dengan kata adequate. Oke, berarti sama ya. Are important. Important itu sama maknanya dengan esensial. Artinya apa? Penting ya. Jadi important sama dengan esensial, artinya penting for maintain good health. Oke. Ini bisa ya. Berarti opsi C ini bisa adik-adik. Nah, kemudian opsi D. Regular exercise, olahraga yang rutin, good diet, pola makan yang baik, insufficient sleep. Nah, insufficient sleep berarti tidur yang tidak puas. Oke. Ingat tadi puas itu, nah beda ya. Jadi insufficient, tidak puas. Nah, kata-kata insufficient-nya tidak puas. Oke, berarti ini juga kurang tepat ya. Nah, coba kalau opsi E. Irregular exercise. Nah, ini lagi dia. Irregular exercise. Regular, ya ini sama tadi seperti adequate sama inadequate. Nah, ini regular dan irregular. Jadi, jika ada penambahan in, im, ir, dis, an misalnya ya, itu adalah di awal kata itu bermakna tidak. Salah satunya ir ya. Nah, ini penting. Jika ada penambahan an, im, ir, dis, apa gitu ya. In. Nah, itu bermakna tidak. Jika berada di awal kata. Oke ya. Sama seperti ini. Tadi regular itu apa? Rutin ya, rutin. Berarti kalau dia irregular, adik-adik, ini ya, berarti dia artinya apa? Tidak rutin. Nah, berarti olahraga yang tidak rutin. Dari kata ininya saja adik-adik kita lihat tidak rutin. Ini berarti bisa kita eliminasi juga jawabannya. Kok olahraganya tidak rutin ya Kak? Kan tadi bilangnya rutin. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk menyatakan ulang kalimat yang ada di soal itu adalah opsi C ya. Jadi jawabannya adalah opsi C gitu adik-adik. Oke, nah coba kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ini. Sinonim ya, sinonim. Coba pertanyaan berkaitan dengan sinonim. Kata neglect, nah neglect ini tadi apa maksudnya adik-adik? Mengabaikan ya, mengabaikan. Oke. Ini artinya mengabaikan. In the text B, di teks B paragraf kedua, kalimat ke-1 is closest in meaning to. Okay. Is closest in meaning, berarti maknanya apa? Makna yang paling mendekati, paling dekat maknanya gitu ya. Oke. Pak, makna paling dekat gitu maksudnya ya. Paling dekat maknanya dengan oke. Nah, jadi berarti bahasa lainnya yang ditanyakan di sini adalah apanya adik-adik? Berarti question yang keempat ini menanyakan tentang sinonim ya, sinonim dari kata neglect ini ya. Mengabaikan. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu ya. Main itu apa? Main itu bisa berarti pikiran. Oke. Pikiran. Nah, oke. Apakah mengabaikan itu sama dengan pikiran? Oh, tidak ya adik-adik ya, beda ya. Oke. Regard. Regard itu artinya hormat ya. Oke. Hormat. Nah, jadi apakah regard itu sama maknanya dengan hormat itu sama maknanya dengan neglect, mengabaikan? Oh, beda ya. Ada sesuatu yang diabaikan, ada satu yang dihormati. Itu sangat kontra ya, atau sangat berlawanan maknanya adik-adik. Jadi ini adalah juga tidak tepat ya. Nah, di sini kalau untuk menjawab pertanyaan sinonim pentingnya kita punya banyak kosakata yang dikuasai adik-adik ya. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan maknanya
kata yang ditanyakan pada soal dan juga opsinya. Nah, sekarang ignore. Ignore itu apa adik-adik? Mengabaikan ya. Kayaknya ini kelihatan banget ini nih. Sudah kelihatan ya apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang keempat adalah opsi B, opsi C ya, opsi C. Nah, ini. Ignore. Sama maknanya dengan neglect. Jadi neglect itu sama dengan ignore. Artinya mengabaikan. Kemudian kalau D itu apa Kak? D itu ada artinya repair ya. Kalau repair berarti memperbaiki ya. Nah, memperbaiki. Oke. Apakah memperbaiki sama dengan mengabaikan? Oh, beda ya tentunya adik-adik. Memperbaiki dan mengabaikan tentunya dua hal yang berbeda. Nah, sekarang next. Bagian terakhir, keep. Nah, ini kayaknya salah satu kosakata yang sering-sering kita gunakan dalam keseharian. Dan biasanya adik-adik itu sudah familiar ya dengan kata keep. Apa itu adik-adik? Keeping, menyimpan ya. Oke. Menyimpan. Oke. Nah, apakah sama maknanya dengan kata mengabaikan? Beda ya. Jadi ini tidak tepat juga tidak tepat. Jadi yang mana yang tepat adalah opsi C, mengabaikan. Sama maknanya dengan neglect. Oke. Saya harap adik-adik untuk pertanyaan yang keempat ini adik-adik bisa memahaminya dengan baik dan kemudian selalu diingatkan untuk berkaitan dengan soal sinonim untuk selalu menghafalkan dan memiliki banyak penguasaan kosakata ya. Ini sangat berkaitan atau sangat penting untuk menjawab pertanyaan sinonim. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini adik-adik. Saya harap semuanya bisa memahami apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.